juga kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka kegiatan pagi ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Dr. Rahmat Muhammad Agus Tasbih dan juga para jamaah sekalian atas kehadirannya dalam mengikuti kegiatan kajian syuruk yang diselenggarakan pada kesempatan pagi ini. Hadirin jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, tema pada kajian syuruk pagi ini akan membahas tentang keutamaan ibadah haji dan kurban. Jamaah kajian syuruk yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk menyampaikan maklumat kegiatan Idul Adha 1444 Hijriah. Atas nama Panitia Kurban Masjid Al-Muhajirin menerima dan menyalurkan kurban dari jamaah sekalian. Bagi para jamaah yang berniat untuk kurban bisa menghubungi Panitia Kurban Remaja Masjid Al-Muhajirin. Dan perlu kami informasikan, untuk harga kurban sapi 7 orang sebesar Rp3.500.000 per pengurban. Sedangkan untuk harga kambing menyesuaikan berat dan jenis tipe. Untuk lebih jelasnya, para jamaah bisa melihat melalui media flyer dan spanduk yang telah kami pasang di depan Masjid Al-Muhajirin. Sebelum kajian dimulai, alangkah baiknya kita buka kajian ini dengan membacakan suratul Fatihah, dengan harapan semoga kajian ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita doakan juga kepada para keluarga kita dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saat ini sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak lupa juga melalui wasilah pembacaan surat Al-Fatihah ini kita doakan bersama, khususnya untuk keluarga kita, untuk jamaah Masjid Al-Muhajirin dan seluruh jamaah haji pada umumnya yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam ibadahnya, dan pulang ke Indonesia dengan selamat dan mendapatkan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Diinfokan bahwa pengajian yang rencana insyaallah diadakan pada hari Minggu 4 Juni dengan Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA ditunda karena beliau berangkat ke Jogja. Selanjutnya diinfokan juga untuk para jamaah sekalian, setelah kajian ini kami menyediakan menu sarapan bersama di teras masjid. Demikian pembukaan ini saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon kepada guru kita untuk membuka diskusi atau tanya jawab pada sesi terakhir kajian. Sekian dari saya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar jamaah sekalian? Bapak sehat? Ibu sehat? Sehat itu senang hati. Sehat senang hati. Kalau sakit salah kita. Fisik sehat Pak, badan sehat, sehat ya. Ibu badan sehat Bu, alhamdulillah. Pikiran, Ibu sehat, pikiran. Bapak kantong sehat Pak.
Kata guru kita, yang punya Allah itu kantongnya tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah kantongnya yang kadang jauh dari Allah. Tapi kalau saya lihat ini, dari berjalan menelusuri jalan dari Tanjung Barat ke sini, ini saya melihat cahaya-cahaya jamaah Masjid Al-Muhajirin. Jamaahnya cahayanya beda. Kemudian antusias jamaahnya juga berbeda. Nampak kalau sesuai dengan isyarat, inilah penghuni-penghuni surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tempat ini beserta seluruh jamaahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh DKM beserta jajarannya yang kami hormati, para asatidzah, imam kita yang sudah memimpin, seluruh jamaah yang tergabung di majelis kajian syuruk. Alhamdulillah, saya berada di tempat ini atas undangan Bapak Haji Muhsinin. Ini yang kedua, kalau saya tidak salah, ini yang kedua saya duduk di sini. Saya berterima kasih atas undangan ini dan saya didaulat untuk menyampaikan tema pentingnya berhaji dan pentingnya berkurban. Walaupun sebenarnya saya paham bahwa kalau dilihat dari tatapan jamaah, ini ilmu ini, pemahaman ini sesungguhnya sudah diketahui. Jadi saya hanya sekedar mengulas kembali. Waktu kita kurang lebih 40 menit. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Jadi rumah yang pertama yang diletakkan untuk manusia yaitu Baitullah yang berada di Mekah. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Mekah itu Allah berikan keamanan. Maka rata-rata orang yang pulang haji itu dia balik, dia diberikan keamanan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar pelaksanaannya. Ini yang benar ngejalaninnya. Ya. Sadar atau tidak sadar, ini mendapatkan berkah. Jaminan Allah, siapa yang masuk ke Mekah itu dia aman, diberikan keamanan. Keamanan dalam kehidupannya, keamanan dalam rezekinya, keamanan dalam keluarganya. Itu pasti punya pengaruh.
Jadi ritual ibadah yang kita lakukan itu memberikan dampak pengaruh kepada setiap pelakunya. Termasuk kita berangkat ke masjid kita ini. Kan kalau di Mekah itu, bagi yang sudah pernah berangkat, ada perintah Nabi yang berada di Madinah keluar dari hotel itu dia berwudu, lalu menuju ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala sama seperti umroh dan haji. Ini di Madinah, keluar dari rumah, dari hotel tempat dia berada, dalam keadaan berwudu, lalu menuju ke Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi pada saat dia hijrah ke Madinah, ya, di tempatnya kebun korma. Maka pahala yang dia peroleh sama dengan berumroh dan berhaji. Ulama kita melihat indikasi ini. Yang disebut oleh Nabi adalah masjid yang ada di Madinah, namanya Masjid Quba, ya. Ulama melihat bahwa kalau Nabi menyebutkan masjidnya di Madinah, tapi perilaku itu dilakukan oleh penduduk di luar dari Madinah, di luar dari Arab Saudi, semacam kita di tempat ini, di Depok ini, keluar dari rumah, lalu kemudian kita berwudu sebelum berangkat ke masjid, lalu datang ke masjid, sholat 2 rakaat, mudah-mudahan diindikasikan sama dengan yang disebutkan oleh Nabi bagi mereka yang datang ke Kuba. Alhamdulillah, itu salah satu keuntungan. Jamaah sekalian, langkah kita, saya yakin ini jamaah sudah paham semua, langkah kaki kita menuju tempat ini dari rumah, langkah kaki kanan itu mendapatkan pahala, langkah kaki kiri menggugurkan dosa. Makanya ada isyarat dari Nabi, kalau berangkat ke masjid, upayakan kalau memungkinkan jalan yang dilalui itu berbeda, terutama itu pada saat pelaksanaan, ya isyarat ini pada saat pelaksanaan Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi berangkatnya beda jalurnya dengan pulangnya. Supaya apa? Supaya langkah itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan bagi orang yang beriman. Maka orang katakan ajabal li amril mu'minin, sungguh menakjubkan itu urusan-urusan orang mukmin. Karena orang beriman itu tidak ada yang sia-sia, semua penuh dengan kebaikan. Jemaah sekalian, saya juga paham betul bahwa jamaah seringkali mendengar bahwa julusuka sa'atan di majelis ta'lim, dudukmu sesaat di majelis ilmu yang semacam ini, khair, ya, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita tadi masuk pertama tahiyat masjid yang sempat, lalu sholat sunnah qabliyah subuh,
sejenak nih. Ibarat kata udah duduk nih, tiba-tiba ada urusan, lantas kemudian pergi. Itu duduknya sejenak mendengarkan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa, alhamdulillah. Maka saya ucapkan selamat yang saat ini duduk di majelis ini. Maka kata Nabi, setiap ada majelis yang semacam ini datang, karena di samping ini lebih baik daripada nilainya 1000 rakaat sholat sunnah, juga berdampak untuk memberikan ketenangan. Jadi kalau ada Bu, kalau ada susah-susah di rumah, terus ada majelis ilmu, coba pamit aja datang ke majelis ilmu, insya Allah ada ketenangan. Bapak-bapak juga begitu, ada masalah kayaknya rumit, mumet, ya, coba datang ke majelis ilmu, bukan ke tempat-tempat hiburan, ke tempat kafe segala macam. Itu setannya biasanya lebih nampak. Tempat seperti ini. Lalu kata Nabi, dudukmu sesaat itu tadi lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lalu kata Nabi, dudukmu sesaat di majelis ilmu lebih baik daripada sholat jenazah 1000 jenazah. Subhanallah. Nggak mungkin kita setiap hari sholat jenazah, ya. Di tempat ini pun sesekali ada sholat jenazah. Nah, bagi bapak dan ibu yang akan berangkat haji, di sana itu di Mekah atau di Madinah, itu hampir setiap waktu ada mayat, ada jenazah, dan diumumkan untuk melakukan sholat jenazah. Nah, saya sampaikan, jangan pernah ditinggal, ya, jangan pernah ditinggal. Coba apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang sholat jenazah, satu orang yang mensolatkan jenazah, satu jenazah, dia mendapatkan emas seperti Gunung Uhud yang ada di Madinah. Ya, kalau yang pernah mendengar sejarah perang Uhud, itu Gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 7,5 km. Panjang, ya. Gunung itu menyatu 7,5 km panjangnya. Tingginya lebih dari 1 kilo. Besar berarti. Orang yang melakukan sholat jenazah satu kali, satu jenazah, maka dia mendapatkan emas seperti Gunung Uhud. Alangkah besar. Nah, orang yang duduk sejenak semacam ini lebih baik daripada mensolatkan 1000 jenazah. Jadi alangkah luar biasa ini kita duduk seperti ini nih. Ini jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jamaah sekalian, orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini belum dapat ilmunya, baru duduk, ya, lebih baik daripada menziarahi orang sakit, 1000 orang sakit. Jadi alangkah banyak pahala yang kita akan kita raih dalam kebaikan-kebaikan seperti ini kalau berhitung pahala. Tapi ulama kita mengatakan jangan berhitung pahala, tapi perbaiki niat, ikhlaskan niat, fasahhihin niat qabla al-amal, karena itu yang akan menjamin amal itu diterima oleh Allah atau tidak.
Niat ini yang perlu diperbaiki, karena itu yang menjadi standar apakah yang kita lakukan itu menjadi pahala atau tidak. Itu dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu ya tergantung dari niatnya. Maka dari niat ini Rasul membagi tiga nih umat. Ada orang beribadah, ya, ada orang beribadah karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak ada harapan apapun kecuali lillahi taala, sesuai dengan niat. Kita sholat ujung-ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Kita puasa ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Semua karena Allah. Itu satu. Yang kedua, ada orang ibadah riya'an nas, untuk bisa dilihat, untuk bisa eksis, untuk bisa terpandang, karena dia ada tujuan untuk menduduki satu posisi di legislatif, misal, ya, dia jamaah kemana. Salah nggak? Tidak salah. Cuma yang harus dibersihkan adalah hati. Kalau dia jamaah kemana untuk dilihat oleh umat, lantas kemudian dia kenal dengan tujuan supaya nanti dipilih pada saat pemilihan, itu riya'an nas. Wah, kalau begitu di rumah aja, ya, supaya tidak kelihatan. Oh, salah juga. Jadi bagaimana? Tetap keluar, tapi ini diperbaiki lillahi ta'ala. Sama dengan makan. Makan itu ada orang makan karena pengen kenyang. Betul. Ada orang makan karena pengen kenyang. Salah nggak? Tidak, karena itu manusiawi. Tapi dapat pahala nggak? Oh, belum tentu. Yang dapat pahala yang bagaimana? Yang makan karena itu perintah Allah. Dia makan bismillahirrahmanirrahim, ya, pahalanya dapat, kenyangnya dapat. Jadi niat itu menentukan. Fasahihin niyat qoblal amal. Jadi manusia yang kedua adalah dia berbuat karena pengen dilihat. Yang ketiga, orang berbuat, ini menurut versinya Nabi, orang berbuat karena liyastaqilu bihan nas. Dia nyari makan. Ya, dia nolongin orang. Apa yang dia harapkan? Supaya dia dapat imbalan. Oke, ada lagi yang datang ngaji. Mohon maaf, ada lagi yang datang ngaji. Kalau di sini tidak, dia datang ngaji karena dia tahu di situ ada sarapan disiapkan. Dia incar itu sarapannya. Itu dia ibadah liyastaqilu bihan nas, untuk mencari itu, untuk mencari makanannya, untuk mencari berkatnya. Dapat nggak? Dapat, tapi nilai ibadahnya belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, untuk pelaksanaan haji ini sangat memungkinkan orang untuk riya. Oh, lihat nih, kami mau berangkat haji. Makanya Al-Qur'an sebutkan begini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Walillah. Lillahnya itu di depan. Walillahi 'alan nas, bahwa bagi manusia itu karena Allah, baru perintah hajinya, berita hajinya. Kalau yang lain belakang. Artinya peluang untuk riya itu banyak di haji ini. Ada orang waktu sebelum haji dia bergaul, dia orangnya supel, dia baik, tapi begitu pulang haji dia keluar dari komunitas, keluar dari grup. Kenapa?
Suatu saat dia bersama, dia tidak dipanggil hajinya, ya, fulan. Mestinya dia dipanggil dengan Haji Fulan. Begitu ditanya, kenapa sekarang ini kau keluar dari grup, keluar dari komunitas? Itu grup nggak pandai menghargai. Kenapa? Masa saya nggak disebut haji? Ini hati-hati nih, ya. Padahal jamaah sekalian, itu pemberian haji, ya, pemberian haji ini, ya, salah satu bentuk penelusuran informasi. Itu dulu Snok-Horgrove ada namanya orientalis dulu, orang Belanda yang belajar Islam tapi untuk menghancurkan Islam. Salah satu yang dia lakukan adalah jauhkan orang Islam itu dari Quran. Ya, dan itu berhasil. Berhasilnya di mana? Data menunjukkan 2013, ya, 2013 penduduk Muslim Indonesia yang tidak bisa baca Quran itu 54%. 2013, 2018 diteliti kembali oleh Institut Ilmu Al-Quran, itu meningkat menjadi 65%. Penduduk Muslim tidak mampu baca Quran. Tahun kemarin 2022 dianalisa kembali, disurvei kembali, penduduk Muslim Indonesia yang tidak mampu baca Quran meningkat 72,25%. Dahsyat nih. Jadi bagaimana negeri ini bisa berkah kalau penduduk Muslimnya jauh dari Quran? Nah, kita balik. Snok-Horgrove ini melihat bahwa orang-orang Indonesia dulu, ya, yang datang dari Mekah pulang ke Indonesia, itu yang memberikan perlawanan yang sangat dahsyat terhadap pemerintah Belanda saat itu adalah orang-orang yang pulang dari haji, orang-orang yang datang dari Mekah yang belajar. Nah, sehingga Snok-Horgrove ini memberikan isyarat sebagai bentuk penghargaan kepada penduduk Indonesia yang pulang dari sana, harus diberikan gelar haji, ya, gelar haji. Lalu diberikan simbol bahwa yang pulang dari sana itu harus memakai peci putih. Itu penghargaan. Dan pada saat acara itu yang haji, yang gelar tadi harus duduk di depan. Secara sepintas, oh ini baik di pemerintah Belanda, ya enggak? Padahal tujuannya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tujuannya adalah untuk mendeteksi siapa di antara mereka yang keras perlawanannya terhadap pemerintah Belanda. Jadi kalau sudah didudukkan di suatu acara, kelihatan, oh ini dia nih orang ini, gampang untuk mereka bunuh. Itu sebenarnya strategi. Ya, jadi penghargaan itu dilakukan untuk mendeteksi itu, lalu kemudian karena kita ini menjadi sebuah budaya sampai sekarang, haji gitu ya. Nah, ada orang pulang dari sana marah kalau dia tidak disebut haji. Emang kenapa kalau nggak disebut haji? Oh, ini tahu nggak sekarang 70 juta ini bayarnya. Masa hajinya nggak disebut? Subhanallah. Belum lagi yang plus 100-200 juta. Subhanallah. Ya. Jadi 3 komponen manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji itu, ya, cepat sekali waktu, ya. Perasaan baru pembukaan, tinggal 22 menit lagi. Jamaah sekalian, haji itu pertama ada namanya niat, ya. Nawaitul hajjah wa ahramtu biha wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niat haji atau labbaik Allahumma hajjan,
Ya, saya penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Lalu ada namanya wukuf. Wukuf itu berada di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Lalu ada namanya tawaf, ada namanya sa'i, ya, ada namanya tahallul. Ya, lalu tertib. Oke. Itu haji. Setelah melakukan niat ihram, ya, maka ada larangan-larangan yang terjadi. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah setelah larangan itu berlaku, ada namanya talbiyah. Boleh kita talbiyah, Pak? Boleh ya? Labbaik Allahumma labbaik. Kayaknya belum sarapan ya. Tunggu tinggal 20 menit lagi. Ya, kita sama-sama, walaupun kita di sini, kita niatkan yang namanya haji umroh itu ajaib. Kadang tidak terduga. Ya. Yang penting kita niatkan sungguh-sungguh biar Allah yang membukakan jalan. Saat ini ya Allah, tanamkan dalam hati aku bertalbiyah di jamaah ini, mudah-mudahan kau panggil aku ya Allah untuk datang ke sana. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, tahu maknanya ini? Bu? Calon haji tahu maknanya? Jawab aja. Tahu Ustadz. Faham maknanya? Faham Ustadz. Jadi yang faham siapa? Yang paham ustadznya. Jadi gini, labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu. Kita di Indonesia suka hilang nggak dari panggilan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ada di mana? Sudah memenuhi panggilan Allah atau tidak? Maka haji itu bagi yang mampu itu wajib berangkat. Kenapa? Gara-gara mencari harta itu kita suka hilang. Kita suka jauh dari Allah. Kita suka jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, selama ini aku hilang. Selama ini aku tidak penuhi panggilanmu. Selama ini aku lalai gara-gara duniawi. Aku datang menyerahkan diri, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu salah satu inti. Maka haji yang mabrur, mabrur itu dekat. Yang benar pelaksanaannya kemudian berindikasi membuat dia lebih baik di hadapan Allah, balasannya adalah surga. Karena dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inti itu sebenarnya. Ya. La syarikalah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Betapa kita saat berkreasi di Indonesia atau di tanah air, di tempat kita, betapa kita sering musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah job kita itu yang menentukan adalah pimpinan. Betul. Padahal sesungguhnya semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi manusia. Mamanna mimmannin famimannil ilah. Siapapun yang memberikan nikmat kepadamu, sesungguhnya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang membuat kita lalai. Maka labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu dia. Maka setelah balik ke tanah air, panggilan Allah ini jangan pudar. Maka indikasi terakhir mabrurnya orang haji itu adalah setelah pulang dia makin baik.
Dia makin ibadahnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menolongnya makin baik, sedekahnya makin luar biasa. Indikasi itu. Bukan pulang dari sana kemudian dia petantang petenteng dengan pakaian hajinya, bukan itu. Ya. Tapi dari sisi ibadahnya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala nikmat, segala pujian, suka nggak kita dipuji? Oh, alangkah bagus ini masjid. Kata siapa dulu dong pengurusnya? Salah nggak? Tidak salah. Cuman harus ditempatkan alhamdulillah. Pujian itu milik Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada apa-apanya kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengedipkan mata pun kalau bukan izin Allah itu nggak bisa. Apalagi melaksanakan sebuah ide. Oh, alangkah pinternya aku bisa ngatur jadwal sedemikian rupa, bisa menghadirkan penceramah ini, bisa mengatur kalau dia tidak hadir aku datangkan si A. Itu semua aturan Allah. Itu nikmat, itu pujian. Tapi itu ingat, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka haji ini sesungguhnya mengajarkan kita untuk melepas ego itu. Enggak ada di diri kita. Tapi kan kelihatannya memang dia yang melakukan. Benar. Cuman harus dikatakan alhamdulillah. Tapi ada lagi, Ustadz dia ucapkan alhamdulillah, tapi secara perasaan itu masih ada di lipatan-lipatan hatinya menikmati ucapan itu. Ya, alhamdulillah, memang aku hebat. Ya. Pujian itu milik Allah, tapi dia masih menikmati. Salah nggak? Nggak, manusiawi. Cuman ada tahapannya. Ini yang harus benar-benar dihilangkan itu. Kenapa? Karena semakin ada campuran selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang dilakukan itu tidak menjadi sempurna. Tujuan iblis bagi kita ini, jangan sampai kita melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan ibadah kepada Allah. Contoh, udah nggak usah berangkat haji deh. Ya sayang itu duitnya. Coba kalau dipakai usaha. Ini bisa menghasilkan ini. Keuntungannya sekian, sekian, sekian. Oh, nanti kira-kira tahun sekian baru daftar deh. Lakukan dulu ini. Siapa itu? Iblis laknatullah. Ya. Digodanya supaya nggak berangkat, padahal sudah punya kemampuan. Siapa yang punya kemampuan lantas kemudian tidak berangkat haji, maka dia hendak memilih dia mati Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Itu kata Nabi. Jadi kalau ada punya tabungan, segera daftar. Aduh, nanti kalau daftar masih lama, itu duit jadi ngendap gitu. Dengan Allah Subhanahu wa taala jangan hitung-hitungan. Daftar, Allah akan gantikan 700 kali lipat dari itu. Tapi itu harus dengan keyakinan. Ya. Bagi yang punya keyakinan itu, bismillah, insya Allah itu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Tinggal 12 menit syuruk. Yang masuk masjid, kemudian sholat subuh, lalu dia duduk nunggu syuruk, sholat sunnah 2 rakaat, dia akan mendapatkan haji dan umroh taman. Jadi kita nggak perlu berangkat haji, kita ini nanti akan mendapatkan haji dan umroh. Syaratnya ya duduk sampai syuruk, lalu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian itu milik Allah, nggak ada punya kita. Nikmat itu milik Allah, ya, nggak ada punya kita. Jadi seluruhnya bertauhid kepada Allah. Jadi haji itu sesungguhnya untuk menghilangkan ego itu. Jangan sampai itu ada dalam diri kita. Ya. Innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Jadi segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan itu milik Allah. Ini ada orang naik jabatan sedikit,
udah bangganya setengah mati. Ya, punya tabungan sedikit, petantang petenteng luar biasa tuh. Ya, padahal semua itu milik Allah. Allah kirim. Bahkan kehadiran kita pun itu diatur oleh Allah. Kita nggak pernah punya pilihan. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, haji ini memberikan gambaran untuk itu. Ya. Jamaah sekalian, yang lebih dahsyat lagi adalah nilai kurban. Saat Nabi Ibrahim bermimpi, dia lihat diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ya, ini pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah seorang Nabi Ibrahim diberi gelar dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di bawah levelnya dengan Habibullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim ini adalah cucu dan kakek. Sama-sama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu Nabi Ibrahim saat dia belum punya anak, dia pernah berkata kepada Allah, "Ya Allah, jika sekiranya Kau berikan aku anak dan Kau perintahkan aku untuk menyembelihnya, maka aku akan sembelih atas nama Engkau." Itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Karena saat itu ribuan onta, ya, menurut riwayatnya ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing dia korbankan, sehingga orang-orang yang ada pada saat itu salut dan kagum kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Alangkah luar biasa engkau, kata Nabi Ibrahim, ini untuk aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama kayak jamaah di sini. Ya. Jadi, sudah berapa sapi di sini? Menurut informasi kurban sudah berapa ekor sapi? Baru buka ya? Insya Allah. Saya sampaikan kepada jamaah yang punya tabungan, tabung sama Allah melalui kurban. Kalau bukan tabung, melalui haji. Ya. Bisa nggak rame-rame? Bisa. Yang namanya kurban itu satu hewan itu satu keluarga. Bisa. Bagaimana kalau misalnya saya gabung dengan yang lain untuk satu ekor kambing? Boleh saja, ya. Jadi ada satu kambing satu orang, ada satu kambing untuk rame-rame, ada satu sapi untuk bertujuh, ada lagi 7 sapi untuk satu orang. Bisa nggak? Bisa. Iya. Itu kayaknya di sini 1 orang 7 sapi, ya, bukan 1 sapi 7 orang. Bisa nggak? Bisa. Karena Nabi Muhammad pernah tuh sampai dia capek tuh menyembelih itu atas nama Nabi. Lalu nyuruh Sayyidina Ali untuk melanjutkan. Berarti alangkah banyak yang dia sembelih. Nah, Nabi Ibrahim tuh ribuan dia sembelih, ya. Lantas kemudian dia katakan, jika sekiranya Allah menyuruh aku punya anak dan Allah suruh aku sembelih, maka aku sembelih. Nah, pada saat dia punya anak namanya Ismail, lama dia harapkan, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Dia kan selalu minta, ya Allah, berikan aku anak turunan yang soleh. Ya, karena dia belum punya turunan. Dia punya istri namanya Siti Sarah, belum diberikan turunan. Lalu kemudian dia nikah dengan Siti Hajar, dikasih anak. Dan dia sangat bersuka cita. Alhamdulillah, ini anak akan menjadi penyejuk hati. Disuruh bawa ke Mekah. Setelah itu suruh tinggalkan. Ya, ini nggak masuk logika. Maka ini calon haji, setiap berangkat haji itu ada saja persoalan-persoalan pelaksanaan haji yang tidak terlogika. Jadi jangan marah-marah melulu kepada kloter, kepada karom, kelompok ketua rombongan dan segalanya. Kenapa? Karena ada hal-hal di luar kendali. Orang sudah ngatur sedemikian rupa, sudah diatur perjalanannya, tapi ada saja hal-hal yang muncul di luar dugaan. Di sini dibutuhkan kesabaran. Karena memang asal muasal daripada haji itu adalah sesuatu yang tidak masuk logika. Masa seorang ayah suruh potong anaknya? Masa seorang ayah suruh tinggalkan anaknya di lembah yang tidak ada? Ini semua awal prosesi daripada haji. Ya.
Oke. Lantas kemudian singkat cerita dia suruh sembelih, kata anaknya Ismail, silakan ayah, ya. Sesungguhnya aku orang sabar. Itu Nabi Ibrahim suruh sembelih anaknya. Kalau kita suruh sembelih anak atau hewan, hewan kan, berarti kumpulkan duit, beli hewan kurbannya, insya Allah itu akan memberikan dampak pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kurban itu jamaah sekalian, kata Nabi, itu akan menjadi kendaraan nanti di hari kiamat. Kendaraan. Jadi kalau satu kambing beramai-ramai, satu kambing harga berapa, Pak Haji? Di sini 2,5 ya. Ya, taruhlah misalnya berlima, satu orang 500.000, boleh nggak? Boleh. Cuman kalau dia menjadi kendaraan di yaumil kiamah, satu kambing naik berlima tuh kuat nggak? Iya. Ya yang ada tuh sapi dengan 7 orang masih memungkinkan, tapi itu secara logika. Kalau di sana lain lagi. Saya tidak terima hewannya, saya tidak terima darahnya, saya tidak terima bulunya, kata Nabi, ya, melalui hadis qudsi. Tapi yang saya terima adalah takwanya kalian. Dan ingat, sebelum menetes itu darah, ya, makanya kan Nabi menyuruh kita ini berdiri di dekat hewan kurban itu pada saat berkurban. Sebelum darah menetes ke tanah, itu Allah sudah memberikan ampunan. Subhanallah. Kira-kira kita ini banyak dosa enggak? Ya, banyak ya. Salah satu untuk menggugurkan itu berkurban, sebelum dia netes dengan penuh keikhlasan, Allah sudah ampuni kita punya dosa. Ya. Jamaah sekalian, kayaknya tinggal 4 menit ya. Harus ada tanya jawab enggak? 4 menit syuruk. Ya. Ya. Tambah 10 menit. Boleh, ini ada pertanyaan enggak? Tadi kata protokol kalau bisa ada tanya jawab. Tanya jawab seputar pelaksanaan kurban. Jadi kata Nabi, orang yang punya kemampuan lantas kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Ya, itu artinya ada yang ulama mengatakan ini wajib hukumnya, ada yang mengatakan ini sunnah muakkad. Tapi yang terpenting adalah ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bulunya, darahnya, dagingnya semua punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah kasih kode. Ya. Ada pertanyaan seputar haji atau kurban? Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Ustaz sampaikan barusan bahwa kita berkurban, insyaallah dan nanti kita akan ikut bersama kurban tadi surga. Sehingga kami ini kadang-kadang untuk berkurban gantian bapak, ibu, anak atas nama bapak, ibu dan anak. Ya. Kemudian apakah setiap kurban yang kita lakukan mesti satu orang, pahalanya disampaikan untuk sekeluarga, Ya. ataupun termasuk orang tua yang sudah almarhum, yang sudah tidak punya orang tua sekarang? Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan luar biasa nih. Untuk kurban itu, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Rasul, itu berdasarkan kemampuan. Secara fikih, satu hewan itu untuk satu keluarga. Ya. Jadi sudah berkurban tahun ini atas nama saya, tahun besok atas nama istri saya, itu hanya teknis. Tapi sesungguhnya setiap berkurban itu semua keluarga besar itu masuk di dalamnya. Ya. Sehingga ada juga yang saklek mengatakan, oh nggak perlu menentukan nama siapa, karena kalau sudah melakukan kurban maka include keluarga besar kita itu udah masuk di situ. Makanya Nabi pernah dia katakan, saya berkurban ini untuk aku, keluarga aku dan umatku untuk 1 ekor
kambing. Kemudian diledek oleh orang, kalau itu menjadi kendaraan, alangkah kecilnya. Ya, kendaraan itu kan dari sisi ketakwaan itu. Ya, itu nanti urusan sana. Bagaimana kondisi di sana itu la hatara ala qalbi bashar, itu tidak pernah mampir di manusia biasa seperti kita. Bagaimana nanti Allah mendesain di sana. Ya, jadi satu hewan itu adalah untuk satu keluarga. Ya, sekalipun teknisnya terkadang ada yang mewakili gitu. Nah, ada ulama beda pendapat nih, nggak usah ada sebut nama gitu, cukup keluarga besar fulan, ya, keluarga besar ini itu masuk di nama itu, ya. Tapi kalau misalnya mencantumkan nama dari ulama yang lain itu sah-sah saja, itu namanya perwakilan, mewakili keluarga besar ini yang muncul namanya adalah dia. Insya Allah semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk almarhum yang dari kita. Jadi kurban itu untuk mereka semua. Walaupun ada ulama yang mengatakan oh enggak, harus diniatkan lagi yang di sana. Ya, kalau punya kemampuan silahkan berkurban lebih banyak. Itu dari satu sisi riwayat. Di sisi lain Rasul pernah berkurban 100 ekor untuk dia sendiri, ya kan? Lalu Nabi Ibrahim ribuan untuk dia sendiri. Akhirnya tadi prinsipnya itu mau satu hewan untuk satu keluarga silakan, mau beberapa hewan untuk keluarga silakan. Insya Allah semakin banyak kita melakukan kebaikan, semakin besar nilainya di sisi Allah dan semakin banyak manfaatnya untuk sesama. Kira-kira kurang lebih seperti itu, Pak Haji. Ya, mungkin masih ada yang lain. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 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 Ya. Yang dari Madinah ke Masjid Kuba. Siap. Jadi kalau habis kita ini kan untuk sholat ikhram. Siap. Dan juga kalau seandainya untuk jemaah haji dari gelombang kedua itu kan dari Indonesia langsung di pesawat pakai pakaian ikhram, dan bagaimana dengan wudhu dan niatnya, apakah disamakan dengan di Masjid Kuba atau di Bir Ali? Itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan ini mungkin saya dan istri mungkin dan jemaah, beberapa jemaah di Masjid Al-Muhajirin ini akan melaksanakan ibadah haji. Mungkin pada kesempatan ini saya juga mohon berbukakan pintu maaf dan juga mohon doanya untuk selamat sampai ke pulang dan pergi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Di atas pesawat begitu menjelang Yalamlam, ini Pak Haji langsung masuk Mekah ya. 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 Jadi di atas Yalamlam kita sudah dalam keadaan pakaian ihram, lantas kemudian berniat untuk umroh. Jadi belum haji, umroh. Karena pasti yang dilakukan adalah haji tamattu. Ya. Jadi umroh dulu baru haji. Ya. Jadi urutannya begitu di atas Yalamlam, sholat sunnah ihram di atas pesawat sambil duduk kalau memungkinkan, tapi kalau tidak itu bisa ditinggal, tapi lakukanlah sambil sholat duduk. Lalu kemudian berniat labbaik Allahumma umratan, ya, kami penuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan ibadah umrah. Nah, setelah itu masuk ke Mekah, nanti dibawa untuk tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul, maka selesai umrohnya.
nanti tanggal 8 Zulhijjah baru berniat haji menuju ke Arafah. Itu urutannya untuk di atas pesawat. Nah, terus yang di Masjid Kuba itu di luar dari pelaksanaan haji. Itu ritual biasa, sama kayak kita di sini, kehidupan di Indonesia. Jadi ada tempat yang namanya Masjid Kuba. Itu tempat itu kalau kita keluar dari rumah berwudu, lantas datang ke Masjid Kuba melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Itu ya. Jadi wudhu di hotel atau di tempat Bapak nanti tinggal, lantas kemudian datang ke Masjid Kuba melakukan sholat sunnah 2 rakaat, nilainya sama. Jadi tidak melaksanakan tawaf sa'i, nilainya sama. Itu yang di Nabawi. Itu di luar dari pelaksanaan haji. Jadi tidak masuk rukun syarat gitu, enggak. Tapi itu ritual biasa. Yang saya sampaikan adalah kalau Nabi menyampaikan seperti itu sama dengan berhaji dan umroh pahalanya, maka ulama kita melihat sisi positifnya. Kalau kita pulang ke tanah air lantas melakukan dari rumah wudu kemudian datang ke masjid kita yang dekat rumah, itu mudah-mudahan nilainya pun sama seperti itu. Kurang lebih begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan hajinya diberkahi oleh Allah beserta dengan rombongan insya Allah. Dan doain kita-kita semua Pak Haji, di banyak keluarga kita, mudah-mudahan Allah juga berkenan memberikan kesempatan sehingga banyak lagi nanti jamaah dari Masjid Al-Muhajirin ini bisa berangkat insya Allah. Oke, kurang lebih begitu Pak Haji. Udah cukup ya? Cukup, Ustaz. Ya, baik. Sebelum kita tutup, mari kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita niatkan untuk yang berangkat haji, ya. Bapak Aris dan istri, ada orangnya? Ya, alhamdulillah. Pak Aris mudah-mudahan haji mabrur ya Pak. Kemudian Bapak Nasrun dan istri, ada orangnya Pak? Ya, mudah-mudahan haji mabrur. Bapak Zulfahri, oke baik, mudah-mudahan haji umroh mabrur ya Pak beserta istri. Kemudian Bapak Rusdi dan istri, ya, ya mudah-mudahan umroh dan haji mabrur. Terus ada Ananda Handayani, ya, anak dari Pak Haji Musinin ya. Mudah-mudahan insya Allah mendapatkan umroh dan haji mabrur. Lalu Nanda Zaharudin Taif ya. Oh ini Taif ini nanti ziarah ke Taif ini mestinya. Ya. Mudah-mudahan insya Allah mendapatkan haji dan umroh mabrur. Dan kita yang sudah pernah berangkat, mudah-mudahan diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk berangkat. Dan yang belum berangkat, Allah bukakan kesempatan kepada kita insya Allah untuk berangkat. Saya sampaikan itu ada langit di atas. Salah satu indikasi yang saya dapat dari Quran, itu Nabi pada saat dia sholat menghadap ke Palestina, awal dulu Palestina, itu dia cenderung sekali dia menghadap ke Ka'bah. Tapi perintah Allah menghadap ke Palestina. Lalu Nabi menghadap ke langit itu menengadah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku lihat wajahmu menengadah ke langit. Apa? Dia punya harapan yang kuat, yang sangat dia inginkan. Padahal Nabi tidak tahu bahwa itu akan dikabul oleh Allah. Nabi hanya berdoa, memohon dengan penuh harap kepada Allah sambil melihat ke langit, bukan menyembah langitnya, tapi dia melihat ke langit. Betapa dahsyat Allah ciptakan tuh langit tanpa tiang, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini,
punya keinginan yang kuat, ya Allah, sebagaimana dulu Nabi-Mu punya keinginan yang kuat, maka keinginan kami yang kuat ini untuk berangkat, mohon ijabah ya Allah. Keinginan kami supaya utang-utang kami selesai, mohon diijabah ya Allah. Keinginan kami supaya kami punya hunian yang layak, mohon diijabah ya Allah. Nah, kalau misalnya Allah berkenan, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, mari kita baca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hazihin niyat, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alim ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.